Oke, kita lanjutkan. Nah, tadi kita sudah membahas for, sekarang kita bahas while. Nah, sama seperti for, dia juga merupakan sintaks untuk melakukan perulangan ya. Nah, bedanya while itu dia tidak ada inisiasi dan tidak ada parameter ketiga itu perubahan variabel perulangannya dalam sintaksnya. Jadi sintaks while itu hanya mengecek kondisi saja. Nah, jadi dituliskannya while buka kurung kondisi. Nah, kondisi ini dituliskan pertidaksamaan atau persamaan yang mau dicek, lalu dilanjutkan kurung kurawal dan program yang akan dilakukan perulangan. Nah, dimana while ini dia itu selama kondisi ini bersifat true, bernilai true atau benar, maka dia akan tetap terus-menerus melakukan perulangan. Nah, jadi dia bentuknya sama seperti if, hanya saja kalau if dia sekali jalan, while ini dia selama kondisinya masih true akan terus melakukan perulangan. Barulah selesai perulangannya jika kondisi ini salah. Nah, ini contoh dari penggunaan while. Nah, while x kurang dari sama dengan 15. Jadi yang dicek adalah variabel x apakah masih kurang dari sama dengan 15. Selama masih kurang dari sama dengan 15, fungsi yang ada di dalam kurung kurawal while-nya itu akan terus diulang. Nah, karena perubahan variabel iterasinya, perubahan variabel perulangannya itu tidak tertulis di sintaks, maka kita harus menambahkan baris program untuk melakukan perubahan kepada variabel iterasinya atau variabel yang digunakan sebagai kondisi perulangannya. Nah, bisa dilihat di sini ada x++ di baris nomor 10 ini. Nah, ini adalah variabel yang melakukan perubahan kepada variabel perulangannya sehingga ada batasnya. Kalau ini tidak ada, maka dia akan terus-menerus mengulang karena tidak ada perubahan kepada variabel perulangannya. Oke, sekarang kita coba. Nah, ini dari program sebelumnya. Sekarang kita ganti. Nah, ini saya cut saja. Nah, kita ganti for-nya. Nah, kita pakai while buka kurung. Nah, karena sudah ada variabel i ya untuk perulangan, kita gunakan variabel i juga saja. Nah, kita coba melakukan perulangan yang sama seperti for tadi. Nah, berarti kurang dari 10. Buka kurung kurawal. Nah, yang dicek hanyalah variabel i saja. Nah, yang dicek hanya variabel i saja. Jadi selama i kurang dari 10 dia akan terus melakukan perulangan. Nah, kemudian saya tuliskan program yang mau saya lakukan perulangan, yaitu isi variabel i dan printf. Nah, kemudian jangan lupa variabel i di sini tidak ada perubahannya. Jadi dia akan terus-menerus melakukan perulangan kalau tidak kita buat dia berubah. Kemudian karena di sini variabel i juga belum diinisiasi angkanya, maka variabel i-nya harus kita beri angka 0 ya, supaya aman. Jadi jelas dia mulai dari angka 0. Kemudian jangan lupa i plus titik koma. Jadi dia menjalankan dulu programnya baru melakukan perubahan variabel. Maka nanti flow-nya, proses programnya, nah, dia akan masuk ke while dulu, dicek terlebih dahulu i-nya. Nah, i-nya apakah memenuhi kondisi yang diberikan. Di sini tertulis i kurang dari 10. Nah, i-nya sudah kita isi angka 0. Maka pernyataan ini masih benar. Maka dia kalau benar baru melanjutkan atau menjalankan program di dalam kurung kurawalnya. Kemudian variabel i-nya diubah menjadi +1, kemudian dia melakukan pengecekan kembali. Nah, karena masih +1 artinya i-nya 1, dia masih memenuhi kondisi ini. Nah, dan begitu seterusnya. Oke. Sekarang kita coba jalankan, maka munculnya akan seperti ini. Variabel i sama dengan 0 akan ditampilkan sebanyak 10 kali dari 0 ya. Nah, kenapa 10 kali? Padahal di sini i-nya 9 karena dia mulai dari 0. Sama seperti for tadi, mulainya dari 0. Nah, ini harus mulai kalian biasakan karena perulangan, khususnya perulangan itu akan sering sekali menggunakan
angka 0 sebagai awal. Jadi batas akhirnya biasanya -1 dari batas angkanya. Kalau mau lakukan perulangan 10 kali, nah maka dia pasti munculnya dari I-nya 0 sampai I-nya 9. Nah, gini. Ini untuk melakukan 10 kali perulangan. Oke, ini yang harus kalian coba dan upload pada LMS ya. Jangan lupa diupload ke LMS untuk setiap percobaannya. Nah, ini untuk yang while. Tadi sudah yang continue dan break sudah dicontohkan. Nah, oke. Jadi untuk yang diupload ini saja cukup. Nah, kita lanjutkan. Misal kita mau pakai continue dan break tadi. Ya, sama seperti di for. Kalau continue kita tuliskannya di awal sebelum program yang mau dijalankan. Misal if i sama dengan 8 ya, misal berbeda. Continue. Jadi kalau i-nya 8, dia tidak menjalankan programnya. Nah, ini yang akan ada perbedaan karena ya ini harus dipindahkan juga i plus-plusnya, karena kalau i sama dengan 8-nya ditulis di atas seperti ini dan di continue, maka i-nya akan tetap 8. Nah, maka dia akan terus-menerus masuk ke sini continue lagi. Jadi perulangannya akan terus dilakukan karena di sini i-nya tidak berubah. Nah, misal kalau saya jalankan ya, ini mungkin bisa saja error atau looping terus-menerus ya. Kita coba jalankan. Nah, bisa dilihat dia di bagian akhirnya tidak ada kondisi selesai seperti tadi. Artinya dia masih melakukan perulangan terus. Masuk ke while, dicek i-nya masih benar, masuk ke if-nya benar, continue, masuk lagi ke while lagi, i-nya masih tidak berubah jadi masih benar, if-nya masih benar juga, continue lagi. Terus-menerus di sini melakukan looping. Nah, maka di sini tidak ada kondisi selesainya. Ya, makanya kelap-kelip masih proses ada di belakang berjalan. Ya, maka kondisi di sini ya nggak bisa saya tutup, harus saya X. I plus-plusnya ini harus dipindahkan di atas saja. Nah, tapi nanti akan ada perbedaan pada hasilnya ya. Karena sekarang isi variabel i itu sudah akan bukan mulai dari 0 lagi, tapi dari 1 karena sudah dijumlahkan terlebih dahulu. Nah, saya jalankan, bisa dilihat di sini. Sekarang i-nya mulai dari 1 karena saat masuk ke while dicek i-nya tadi 0 di awal, dia langsung ditambahkan 1, baru if, baru melakukan penampilan printf. Nah, maka munculnya 1 karena sudah dari awal prosesnya plus 1. Nah, tapi bisa dilihat di sini i8-nya tidak ada. Karena i8 itu kena fungsi continue. Jadi program di bawah continue-nya ini tidak akan dijalankan karena dia continue itu langsung men-skip bagian program di bawahnya dan melanjutkan perulangannya. Ya. Oke, kemudian kita coba yang break. Nah, misal kita break di sini. Hasilnya akan seperti ini, dimana saat i-nya 8 dia akan langsung selesai dari perulangan. Saat i-nya 7 dia masih menampilkan, saat i-nya 8 dia langsung break dan keluar dari while-nya dan menampilkan keluar perulangan. Oke, jadi masih sama-sama bisa digunakan untuk for ataupun untuk while, continue dan break. Oke, kita lanjut. Nah, ini sintaks selanjutnya adalah do while. Nah, do while ini mirip seperti while, tapi dia menjalankan program terlebih dahulu sebelum mengecek kondisi. Nah, jadi kalau di while itu mengecek kondisinya terlebih dahulu, apakah sesuai, apakah true. Kalau true dia baru menjalankan program. Berbeda dengan do while itu menjalankan programnya terlebih dahulu, program yang mau dilakukan perulangan, baru mengecek kondisinya. Ya, jadi pasti dia, ya, di sini bisa dituliskan bahwa dia pasti menjalankan satu kali program terlebih dahulu. Itu do while. Sintaksnya do, buka kurung kurawal, program yang mau diulang, tutup kurung kurawal, baru while. Ya, while dilanjutkan dengan kondisi yang membuat programnya terus-menerus diulang. Oke, contoh. Nah, ini saya cut lagi, saya hapus. Nah, sekarang do. Buka kurung kurawal,
paste yang mau diulang, kemudian while. Nah, di dalam while, kondisi di dalam while kita tuliskan apa yang menyebabkan dia terus-menerus mengulang, yaitu i kurang dari 10. Titik koma ya, jangan lupa titik koma. Ya, titik koma. Nah, sama halnya seperti while, karena variabel i-nya itu tidak ada perubahan di sini, maka kita harus beri perubahan sendiri. I plus plus titik koma. Nah, kita coba jalankan sebentar, yang tadi saya tutup. Nah, kita coba jalankan. Hasilnya akan seperti ini. Di awal dia akan menampilkan terlebih dahulu i sama dengan 0 S1 teknik elektro. Baru dilanjutkan. Ya, setelah menampilkan yang pertama, dia i-nya ditambah 1 melalui i plus plus sehingga i-nya sekarang 1. Baru kemudian dicek pada while-nya apakah masih kurang dari 10. Kalau masih kurang dari 10, dia akan menampilkan lagi isi variabel i sama dengan 1 S1 teknik elektro dan seterusnya. Jadi perbedaannya dengan while, dia itu pengecekannya adalah setelah satu kali program dijalankan, baru dicek. Nah, jadi kalau di do while dia pasti sudah menjalankan iterasinya atau program yang akan dilakukan perulangan sebanyak 1 kali. Sedangkan while dia melakukan pengecekan variabel iterasinya terlebih dahulu. Baru kalau memang masih masuk atau masih true, dia menjalankan program di dalam while-nya. Nah, perbedaannya hanya di situ saja. Hanya urutan pengecekannya saja. Menjalankan program terlebih dahulu dicek atau dicek baru menjalankan program. Oke, ini yang kalian coba dan diupload di LMS. Ya, do while. Oke, lanjut. Ya, silakan kalau dia di pause dan dikerjakan langsung diupload. Oke, nah sekarang kita masuk ke nested loop for. Nah, nested loop sama seperti nested if kemarin, dia ada if di dalam if, ya bisa dibilang seperti itu. Ada pengecekan di dalam pengecekan, ada percabangan di dalam percabangan. Nah, di sini ada nested loop for. Nah, jadi di dalam for ada for, di dalam perulangan ada perulangan. Nah, ini perlu dicoba karena contoh seperti matriks ya, seperti perkalian matriks itu dalam program kita menggunakan nested loop for ini untuk mengalihkan satu persatu bilangan ke satu bilangan kepada beberapa bilangan untuk setiap beberapa bilangan. Nah, ini biasanya digunakan untuk perkalian matriks itu menggunakan nested loop for ini. Oke, sekarang kita coba. Nah, ini sudah kalian ya, ini kerjakan saja. Sekarang kita hapus lagi. Nah, kita coba mengikuti yang di PPT. Kita pakai ada variabelnya diganti dengan baris dan kolom. Kemudian ada hasil perkalian. Nah, saya beli angka 0 semua ya untuk inisiasi saja. Kemudian ya kita baru ya, ini saya beri tetap printf-nya aja biar penanda akhir perulangan. Oke, sekarang kita pakai for. Nah, misal kita mau melakukan perkalian untuk 4 kali 4 atau seperti yang di PPT saja 10 kali 10 ya, 10 kali 10 berarti variabelnya yang pertama mungkin dari baris dulu sama seperti di PPT. Baris sama dengan 1 titik koma, kemudian baris kurang dari 10 untuk pembatasnya, kemudian baris plus plus untuk penjumlahan tambah 1 kurung kurawal. Nah, nested loop artinya ada loop di dalam loop. Maka setelah kurung kurawal for yang pertama, kita tulis lagi for yang kedua. Nah, tapi dengan variabel kolom. Kolom sama dengan 1 titik koma, kolom kurang dari 10 titik koma, kolom plus plus. Lanjut buka kurung kurawal. Nah. Oke,
Oke, kemudian di dalam kita lakukan perkalian dan penampilan datanya. Saya pakai hasil perkalian sama dengan baris kali kolom, ya, baris kali kolom, titik koma. Kemudian setiap hasil perkaliannya ditampilkan printf. Saya pakai %d ya. Nanti kalau memang kurang cocok kita pakai %2d. %d, hasil perkalian. Nah, kemudian di sini dia ada pemberian enter. Jadi setiap ngeprint setelah satu baris dia dilanjutkan baris selanjutnya di bawah. Nah, saya ikuti saja. Di sini ada printf /n. Ini ya. Nah, jadi nanti programnya dia akan melakukan perkalian dari angka 1 sampai 10 ke angka 1 sampai 10. Jadi saat barisnya angkanya 1, ya, dia akan melakukan perulangan untuk melakukan perkalian dari baris yang angka 1 dikalikan dengan kolom yang angkanya 1 sampai 10. Lalu ditampilkan. Kita coba dulu. Oke. Nah, mungkin saya kasih spasi ya biar ada jarak, atau /t. /t saja biar ada jarak yang pas. Kemudian ya seperti ini. Oke. Nah, munculnya akan seperti ini. Nah, di sini ini bisa nah, saya buat ini saja. Jadi di sini kita coba menampilkan angka hasil perkalian dari matriks, ya bukan matriks ya, dari perkalian 1 sampai 10 ke 1 sampai 10 sebuah matriks ya. Jadi ini sama halnya seperti perkalian matriks 1 kali 10 10 kali 1 matriks M, misal matriks A dan B ya. A dengan ukuran 10 kali 1 dikalikan dengan B dengan matriks ukuran 1 kali 10. Nah, sehingga hasilnya nanti adalah matriks misal C dengan ukuran 10 kali 10. Nah, hanya saja di sini dia dari 1 sampai 9 ya. Ternyata 1 sampai 9 karena barisnya dimulai dari 1. Oke. Nah, bagaimana prosesnya? Jadi setiap satu kali perulangannya di baris itu dia melakukan perulangan pada kolom. Jadi setiap ini satu kali perulangan kolom. Nah, bisa dilihat di sini hasil perkalian sama dengan baris kali kolom. Jadi yang satu ini hasil perkalian 1 kali 1, yang ini 2 kali 1 kali 2 ya. Barisnya 1, kolomnya 2. Ini 1 kali 3, 1 kali 4, 1 kali 5, 1 kali 6, 1 kali 7, 1 kali 8, 1 kali 9. Nah, saat kolomnya nilainya 10 itu sudah keluar dari perulangan karena batasnya kurang dari 10. Nah, saat batasnya kurang dari 10, dia kemudian keluar dari perulangan kolomnya saja, menampilkan enter. Makanya kemudian dia enter muncul di bagian bawahnya. Nah, di enter ya karena ini for, dia akan menambah barisnya. Sekarang barisnya menjadi angka 2. Kemudian dicek baris dengan angka 2 itu apakah masih masuk dalam kondisi perulangannya. Nah, ternyata masih masuk. Karena masih masuk, maka dilanjutkan kembali melakukan perkalian dari baris dan kolom. Sehingga pada baris keduanya dia merupakan perkalian dari 2 kali 1, 2 kali 2, 2 kali 3, 2 kali 4, 2 kali 5, 2 kali 6, dan seterusnya sampai 2 kali 9. Kemudian enter lagi menampilkan 3 kali 1, 3 kali 2, 3 kali 3, dan seterusnya. Hingga yang terakhir 9 kali 9. Nah, ini namanya nested loop. Silakan dicoba.
ini akan banyak kalian gunakan kalau kalian melakukan khususnya riset tentang seperti gambar. Nah, itu gambar itu kan sebenarnya adalah matriks ya dengan data pixel. Nah, tapi sebagai dasar ini adalah nested loop for. Bisa kalian coba dan diupload ya, karena terakhir adalah nested loop for ini. Program terakhir yang harus kalian coba dan upload bukti hasil percobaan kalian. Oke, ini bisa kalian pause dan lakukan. Nah, terakhir sudah. Itu saja materi untuk perulangan. Jangan lupa deadline-nya hanya sampai plus 1 jam setelah perkuliahan. Artinya mengikuti jam seharusnya saja ya. Jam perkuliahan seharusnya pada hari biasa, bukan jam Ramadan. Ya, jadi kelas G itu kan dari 10 hari Rabu 10.20 sampai 3 SKS ya, sampai jam 12, artinya sampai jam 10.20 ya, 3 SKS nya sampai jam 1 ya. Sampai jam 1 artinya sampai jam 2 deadline-nya. Kemudian kelas H itu kan dari jam 7 seharusnya sampai jam 9.30, artinya sampai jam 10.30. Kemudian kelas apa satunya? Saya lupa satunya. Kelas D ya kalau nggak salah. Ya, sebenarnya kelas D. Kelas D dari jam 1 sampai jam 15, jadi jam 13 ya, sampai 15.30, artinya sampai jam 16.30. Oke, terima kasih, itu saja untuk materi hari ini. Saya cukupkan ya, saya tutup. Nah, salah. Stop.